Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Sahabatku, kita akan segera memulai satu dua hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Melewati semua tantangan dan rintangan dalam hidup kami, Engkau selalu menolong dan melindungi kami. Saat ini kami akan memasuki saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan ajarkanlah kami tentang jalan-jalan kebenaran-Mu. Berikanlah kami telinga yang peka untuk mendengar suara-Mu dan hati yang bisa mengerti kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Allah, dalam awal pelayanannya Tuhan Yesus memulai dengan baptisan Yohanes di Sungai Yordan dan kemudian mengalami padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bahwa seperti halnya Tuhan Yesus, apabila kita sudah keluar dari pengalaman padang gurun kita, maka ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Pengalaman padang gurun merupakan hal yang pasti dihadapi oleh setiap orang, karena bahkan Tuhan Yesus yang merupakan anak Allah juga mengalaminya. Artinya, kita tidak bisa berharap untuk menjalani kehidupan yang berjalan dengan lancar setiap kalinya, melainkan pasti ada saat-saat di mana kita akan masuk ke padang gurun. Pengalaman padang gurun ini merupakan hal yang baik bagi setiap orang, karena pengalaman padang gurun memberikan seseorang sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kehidupan yang nyaman dan aman. Pengalaman padang gurun akan membuat kita mengalami tingkat yang baru dalam kehidupan kita, membuat kita lebih kuat, lebih yakin pada tujuan kita, dan memiliki moral yang lebih baik. Mari kita bahas satu persatu. Hal yang pertama yaitu pengalaman padang gurun akan membuat kita mengalami tingkat yang baru dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 4 ayat 14-15 dikatakan demikian. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Apabila kita telah keluar dari pengalaman padang gurun dengan respon yang tepat, maka hal itu akan membuat kita mengalami tingkat yang baru dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang sukses mengatakan bahwa pelajaran yang paling berharga didapatkan dalam masa-masa yang paling gelap dan menderita dalam hidup mereka. Pengalaman itu telah memaksa mereka keluar dari zona nyaman mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan dalam keadaan mereka yang nyaman. Hal yang kedua, yaitu pengalaman padang gurun akan membuat kita lebih kuat. Orang-orang yang sudah keluar dari pengalaman padang gurun biasanya akan menjadi orang yang lebih kuat untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan berikutnya. Iman yang dibentuk selama berada di padang gurun tidak bisa membuat situasi kehidupan berubah menjadi lebih baik, tetapi iman itu akan membuat kita yang menjadi lebih kuat untuk menghadapi situasi-situasi yang berat di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, yaitu pengalaman padang gurun akan membuat kita lebih yakin pada tujuan kita. Lukas 4 ayat 17-19, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku,
oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pengalaman padang gurun akan membuat kita lebih yakin pada tujuan kita. Pada saat kita sedang berada di padang gurun, kita memiliki banyak waktu untuk merenungkan dan berpikir tentang tujuan-tujuan hidup kita. Kita juga memberikan banyak waktu untuk berdoa dan mencari kehendak Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, orang yang sudah keluar dari pengalaman padang gurun biasanya akan lebih yakin dan kuat terhadap tujuan hidupnya. Hal yang keempat, yaitu pengalaman padang gurun akan membuat kita memiliki moral yang lebih baik. Lukas 4 ayat 21-22. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Respon yang baik dalam pengalaman di padang gurun seharusnya akan membuat kita memiliki moral yang lebih baik. Pengalaman padang gurun tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan mempersiapkan kita untuk masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar lagi bagi kita. Dan untuk itu diperlukan moral yang lebih baik. Sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, hendaknya kita semua belajar untuk bertahan sebagaimana Tuhan Yesus bertahan dalam penderitaan di padang gurun, karena setelah kita keluar dari padang gurun, maka akan ada banyak hal-hal baik yang terjadi pada kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup saat teduh kita dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat makanan rohani yang memberkati kami dan menguatkan roh jiwa kami. Kuatkanlah kami dalam menghadapi setiap padang gurun kehidupan, dan bawalah kami untuk melewati semuanya dengan baik. Berkatilah kami dengan iman dan pengharapan yang lebih kuat setiap kali kami sudah berhasil melewati padang gurun, dan bentuklah karakter kami menjadi semakin menyerupai Kristus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.